sebelum kita mulai, saya sampaikan dulu hadisnya. Riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan segala sesuatu itu mesti baik. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlah. Kalau kamu harus membunuh di medan perang, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Dalam Al-Quran disebutkan cara membunuh musuh dengan cara yang baik itu adalah dua. Satu, fadribu fawqal a'naq, itu penggal lehernya, langsung mati. Jangan dipermainin dulu, jangan siksa nggak boleh. Yang kedua, kalau lehernya nggak bisa karena pakai baju zirah, maka fadribu min kulli banan, maka putus pergelangannya supaya tidak bisa pegang senjata, dilumpuhkan. Jadi kalau tidak bisa dimatikan, dilumpuhkan. Itu cara membunuh dalam medan perang. Tidak boleh kita itu menyakiti atau sadis, itu bukan ajaran Islam. Yang kedua, kata Nabi, fa idza dabahtum fa ahsinu dzibha. Kalau harus menyembelihlah dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik. Nah, indikator baik itu dua. Satu, wala yuhidda syafratahu, tajamkan pisaunya. Makanya sebaik-baiknya golok atau pisau adalah setajam-tajamnya. Begitu. Nah, berarti itu yang pertama, tajamkan pisaunya. Maka kita harus mengetahui standar ketajaman pisau. Ya. Itu yang pertama. Maka kita harus cek dulu berarti sebelum kita menyembelih, ya, sisi menyembelih itu selain personalnya adalah pastikan pisau yang akan kita pakai memang tajam. Standar tajamnya yang ini yang harus kemudian disepakati ya. Yang paling safety adalah pakai kertas. Nah, di kita karena dulu mah jawara nya ngetes teh karena bulu, nah, karena rambut, karena kuku, itu ngetes ketajaman. Jada kapungkur mah jawara teh hariwang nyoledat. Zaman ayeuna makan jawari, jawariah. Netizen. Ya, jadi sudah bukan zamannya lagi. Maka yang paling safety ya pakai kertas. Sebenarnya kertas itu sudah mewakili ketajaman suatu golok atau pisau. Pakai untuk dijadikan alat sembelih. Nah, saya pakai ini, saya pakai kertas. Kertas ini pasti yang kita pakai adalah golok yang memang layak untuk dipakai, layak untuk digunakan menyembelih. Minimal tadi jadikan sebagai alat untuk tes ketajamannya adalah plastik atau kertas. Kertas. Nah, nah, jadi kalau sudah begini berarti ini tajam, boleh dipakai. Nanti di teknik ngetes itu ada yang ke samping. Nah, nanti yang kedua itu dari atas ke bawah. Nanti golok-golok tertentu nggak bisa ke bawah, ke samping bisa, di sini bisa, ke bawah kadang susah. Ini ke bawah. Nah, ini berarti sudah layak untuk kita pakai untuk menyembelih. Ini yang pertama. Berarti nanti PR-nya adalah di samping kita tahu tentang ketajaman, juga harus tahu cara menajamkan. Untuk meluruskan. Jadi pisau yang sudah tajam, ketika kena tulang mungkin dia chipping rolling. Untuk mengembalikannya adalah pakai ini. Nah, kemarin ini yang paling halusnya, paningnya. Yang terakhir ya pakai inilah pakai kulit. Nah, jadi jangan malu untuk mengasah. Jangan bangga, ini pisau saya 10 sapi tanpa asah. Jangan merasa bangga dengan pisau yang mahal yang bisa ngasah. Pokoknya sebaiknya asah, tes lagi. Jangan sampai nanti malu di tengah jalan. Ini pisaunya bisa untuk 10 sapi tanpa asah. Ternyata 2 sudah tumpul. Itu kan mempermalukan diri sendiri. Jadi jangan malu, dan bukan sebuah aib ketika kita ngasah ulang. Gitu. Jadi kalau secara standar APD yang harus kita miliki itu, satu ada helm sebetulnya. Ya, helm proyek. Kenapa? Ini untuk menghindari insiden terutama di sapi. Menghindari hal-hal kecil, tendangan. Kalau kambing cenderung kecil, ya. Tapi kalau sapi itu resikonya besar. Makanya pertama itu helm. Setelah helm, kemudian pakai kacamata untuk menghindari cipratan darah. Kan darah itu kotor, darah itu penyakit.
kita pakai yang memang terlindungi. Nah, begini. Kemudian jangan lupa pakai masker juga. Ya, pakai masker juga sama untuk melindungi wajah dari cipratan darah. Kemudian setelah itu ada satu lagi apron, celemek lah kalau bahasa kita, juga sama untuk menghindari cipratan darah. Kemudian sarung tangan. Sarung tangannya yang anti gores ya, kita tes dulu. Nah ini tajam kan? Kita tes dulu. Itu rahut, bisa rahut kan? Karena makan gitu. Yang anti gores. Ya aman kan? Nanti kita campur ketika itu. Beri Ya. Kita pakai anti goresnya. Sing SBS enak. Ini untuk mengurangi insiden. Jadi anti gores dan anti licin. Made in Jerman. Terutama sapi ketika tekniknya teknik dorong. Itu banyak kasus di mana ketika teknik dorong itu istilah Sunda nyoletat. Kemudian ada beberapa yang ininya ke gores 12 jahitan. Abang sering kena itu. Nah, itu. Makanya ini diantaranya untuk menghindari itu. Saya juga pernah sama punggungnya pisau itu kena goresan. Artinya si finishingnya nggak bagus gitu. Ternyata golok itu juga harus dicek punggungnya. Jadi ininya harus dicek tumpul atau tajam. Gitu. Oke. Apron ada ayah. Ya, celemek. Nah, ini skabat ini fungsinya adalah untuk nyembelih lebih dari satu. Jadi kan pakai parasitnya PVC ya, dibuat darah, jadi aman lah. Jadi nggak disuci pun di sini aman. Jadi nyembelih simpan, begitu aman di sini. Jadi nyucinya juga mudah. Gitu. Kalau langsung ke sarungnya kan nanti, nah itu kering di sarung kan jadi karat. Alamat. Bule, kambing muda, TSA. Mantap. Jika lapar. 2 hari kemarin. Ayo, Pak Ketua. Jatuhnya kemana, Pak? Ah, ya iya. Bawang kan. Ini berapa sana Kak dia? Praktek menyembelih hewan kurban bersama praktek prasmanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo kasepuhan anu gaduh nami teh Bah Mahmud itu teh. Aduh diantos di dia padahal mah. Barako Bah Mahmud ieu aduh meni kuat ka. Tuh abi tos nambah ya. Kitu Bah Mahmud diantos. Nah, ka dieu kitu diantos. Diantos ieu mah domba ngora ieu mah. Wah, dijamin kiat pokona mah. Kitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.